yaitu minuman keras. Maka ini tentunya perlu kita sikapi, dan ini adalah bentuk kemungkaran ya, yang harus kita cegah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran di akhir zaman ini semakin menjadi-jadi. Maka untuk mengimbangi, bahkan untuk menghentikannya, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi sebuah harga mati. Tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita remehkan. Dan yang perlu kita perbaiki adalah bahwa selama ini amar ma'ruf nahi mungkar seolah-olah menjadi kewajiban orang tertentu dari kaum muslimin. Memang ada bidang masing-masing, di antaranya tentunya para dai-dai yang secara khusus memang memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi sebenarnya seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama tidak akan bisa banyak bergerak tanpa dukungan dari kaum muslimin yang lainnya. Disinilah perannya para pegiat-pegiat dakwah. Jangan pernah berpikir biarinlah ada ustadz di sana yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Saya orang biasa, misalkan berpikir begitu. Padahal semua orang punya beban di hadapan Allah, punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan tidak setiap orang mungkin posisinya sebagai dai, sebagai ustadz yang mengajar, tapi bisa ambil peran yang lainnya yang saling mengokohkan. Al-mu'minu yashuddu ba'duhu ba'do. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya saling menguatkan, mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti bangunan. Al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'do. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kalau kita mungkin belum diberi kemampuan untuk mengajar, untuk berceramah, maka mungkin kita punya kemampuan menulis, mengutip apa yang disampaikan para dai, para ustadz, lalu menyebarkannya. Kalau menulis tidak mampu, mungkin kita ambil bagian sebagai panitia kajian yang menghubungi ustadznya, ustadz besok malam kajiannya ustadz, temanya apa ya. Kemudian juga ada bagian publikasi yang membuatkan flyer atau poster. Kemudian bagian dokumentasi seperti ini yang mengabadikan momen-momen kajian dan bisa disebarkan kepada masyarakat yang lebih luas. Bahkan ada yang bagian menyediakan konsumsi, ini tidak kalah pentingnya ya. Ya, mudah-mudahan bagian konsumsi dapat limpahan pahala yang banyak ya. Karena juga perannya cukup signifikan buat para bapak-bapak ya. Ya, asal nanti mudah-mudahan juga sambil nyimak kajiannya ya, ibu bapak yang menyiapkan konsumsi ya. Ya, mudah-mudahan juga dapat pahala lebih karena telah berusaha untuk mendukung adanya dakwah ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak sebenarnya sisi-sisi yang bisa kita masuki. Dan semua bagian itu harus bersemangat, ya, bersemangat. Orang-orang yang melakukan kemungkaran, menyebarkan kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, mereka bersemangat sekali. Masa kita yang menyebarkan kebaikan tidak semangat? Harusnya lebih semangat lagi. Maka kajian tentang amar ma'ruf nahi mungkar sebuah awal agar kita lebih semangat dan kita memiliki pijakan terkait semua hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang keutamaan dakwah, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita sudah membahasnya 4 poin. Yang pertama, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul, aktivitas para nabi dan rasul. Subhanallah, sangat mulia aktivitas para nabi dan rasul, lalu kita melanjutkan tugas mereka. Dakwah adalah tugas, aktivitas para nabi dan rasul. Apabila kita terjun di dalamnya, berarti kita sedang melanjutkan tongkat estafet para nabi dan rasul. Kemudian juga yang kedua,
Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sifat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah figur teladan dalam dunia dakwah. Segala hal yang berkaitan dengan dakwah, baik pokok-pokok ajarannya maupun detail-detailnya dari dakwah, kita mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana materi-materi yang disampaikan Rasulullah, bagaimana keberanian Rasulullah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, semua menjadi teladan bagi kita semuanya. Maka alangkah bahagianya kita bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita sudah bahas bahwa dakwah itu bagian terpenting dari ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar juga atau istilah lainnya adalah nasihat. Ya. Maka bagian sangat vital di dalam Islam yaitu an-nasihah, yaitu ad-da'wah, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kemudian yang keempat, sudah kita bahas juga bahwa keutamaan dari dakwah itu adalah menjaga keutuhan, keselamatan dan kebaikan masyarakat. Digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan masyarakat ini seperti sekelompok orang yang menaiki kapal di lautan, di mana bertingkat-tingkat orang berada di dalam kapal. Ada yang di bagian atas, di tengah, dan bagian deknya di bawahnya. Apabila penumpang kapal ini ingin mengambil air laut, maka yang paling atas paling mudah ngambilnya. Yang bagian tengah sedikit usaha naik ke atas untuk mengambil air laut. Nah, yang bagian bawah yang paling kerepotan harus naik turun. Maka di antara mereka ada yang berinisiatif melobangi kapal itu dari bawah supaya tidak naik. Dilobangi kecil, air akan keluar dengan sendirinya, bahkan dengan tekanan yang luar biasa, dengan mudahnya. Maka kalau seisi penumpang kapal ini membiarkan perbuatan orang yang di bagian bawah melubangi kapal ini, maka akan tenggelam semua kru, semua penumpang kapal tersebut. Maka adanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini mencegah tenggelamnya masyarakat kita dalam bencana, ya, dalam keburukan. Adanya amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah bocornya kapal yang ditumpangi oleh masyarakat kita ini. Ini poin yang keempat. Kita akan lanjutkan karena ada 15 poin. Poin yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar itu menghidupkan hati. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ikut kajian saya di Masjid An-Nur Punala, ada satu kajian, itu kajian kitab Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaiton, yaitu menyelamatkan hati dari tipu daya syaiton. Maka di bab-bab awal kita kupas secara panjang lebar tentang pembagian hati, yakni yang pertama hati yang hidup dan sehat. Hati yang hidup dan sehat. Yang kedua hati yang mati. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Dia hidup tapi sakit. Hati yang sakit ini tarik menarik di antara hati yang hidup dan mati. Semakin parah sakitnya, maka semakin dekat dengan matinya. Dan semakin ringan sakitnya, maka mendekati kepada sehatnya hati. Maka salah satu usaha agar hati kita selalu hidup dan sehat adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka man la ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkiru qalbuhu al-munkar. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan mengetahui yang munkar atau mengingkari yang munkar. Ciri-ciri hati yang hidup dan sehat itu adalah dia mengenal mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Karena kalau hati yang mati tidak ada bedanya, apakah ma'ruf atau munkar dia anggap sama. Dan hati yang sakit, dia hidup tapi sakit, akan sangat cenderung kepada yang munkar-munkar. Sementara hati yang sehat,
Betul-betul dia bening bisa membedakan, oh ini yang ma'ruf, ini yang mungkar. Yang ma'ruf dilakukan, yang mungkar ditinggalkan. Sehingga siapapun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hatinya akan semakin hidup. Dan inilah yang akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika suatu hari nanti tidak ada manfaat harta dan juga anak-anak kita kecuali hati yang sehat, hati yang selamat yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kita di hadapan Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Jadi poin yang kelima di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar adalah menghidupkan hati. Dan ini harus kita pantau terus Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena ada orang yang tidak pernah perhatian kepada jiwanya, kepada hatinya. Bahkan ketika hatinya sakit, dia tidak sadar kalau hatinya sakit. Berapa banyak orang begitu perhatian kepada fisiknya. Subhanallah ya, memang sangat mudah ya kalau sakit fisik itu. Kita sedikit pusing saja sudah terasa pusing, kenapa ya? Jangan-jangan tekanan darah tinggi, jangan-jangan tekanan darah rendah, jangan-jangan kolesterolnya tinggi, diperiksakan. Apalagi pusingnya itu muter atau pusing sebelah, wah, migrain, vertigo gitu ya. Kita sangat hati-hati dan care dengan fisik kita. Gereges ya, meriang, wah ini kenapa ya? Atau sakit-sakit yang lain. Tapi ketika sakitnya itu sakit di hati, banyak orang yang tidak perhatian. Sehingga dikhawatirkan kalau hati itu sakit, tidak terdeteksi, semakin parah, dan dikhawatirkan hatinya mati. Maka salah satu usaha kita caranya adalah tetap teguh istiqomah di atas jalan dakwah ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian yang keenam Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya pertolongan Allah, kemuliaan dan juga kedudukan atau kekuasaan di atas muka bumi ini. Siapa yang ingin dapat pertolongan Allah, dapat kekuasaan, dikokohkan kedudukannya di muka bumi ini, hendaknya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Hajj surat 22 ya, ayat 40-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur." Surat Al-Hajj ayat 40-41. Sebenarnya satu ayat saja, kalau kita renungkan, kita hayati, kemudian kita pegang teguh dan kita yakini, ini efeknya sangat besar. Contohnya begini, Allah berfirman dalam ayat ini, wala yansurannallahu man yansuruh. Dan sungguh, ada lam taukid wala dan nun taukid, wala yansurannallah. Dan sungguh Allah akan menolong siapa? Man yansuruh, orang-orang yang menolong agamanya. Allah berjanji benar-benar akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami, kita yakini satu ayat saja ini, maka kita ini tidak akan ragu-ragu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwa siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Tapi butuh keyakinan, karena banyak orang yang ragu-ragu, benar enggak ya nanti saya ditolong Allah. Kalau saya tegakkan agama Allah,
saya jelaskan kebenaran, apakah benar saya ditolong sama Allah? Kita sudah ragu. Maka disinilah pentingnya kita belajar Al-Quran, belajar tafsir, bukan hanya membacanya tapi memahaminya secara mendalam lalu meyakininya. Dipegang teguh bahwa pasti yakin kalau saya menolong agama Allah, Allah akan nolong saya. Dan itu terbukti dalam sejarah bagaimana perjuangan para nabi dan rasul, bagaimana orang-orang soleh, bagaimana dai-dai Islam dalam berjuang menolong agama Allah, Allah tolong mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk pertolongan terhadap agama Allah itu diantaranya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang jika kami beri kedudukan mereka di muka bumi ini, aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang ketika kami berikan kekuasaan di muka bumi ini, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan bahwa kalau orang-orang itu menegakkan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan jadikan mereka memiliki kedudukan di atas muka bumi ini. Tapi rupanya banyak orang yang ragu, banyak orang yang takut dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Padahal akibat di belakangnya sangat luar biasa, diberi kedudukan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam dari keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk sedekah. Dulu para sahabat muhajirin, ya, karena para sahabat muhajirin itu mayoritas miskin, yang sebelumnya sebenarnya banyak orang kaya, tapi karena peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan ladang mereka, kebun mereka, peternakan mereka, meninggalkan rumah, meninggalkan perdagangan, tokonya, semua aset-asetnya ditinggalkan. Yang dibawa secukupnya saja. Maka banyak di antara sahabat-sahabat muhajirin itu mereka hidup dalam kemiskinan di Madinah. Dan pernah suatu hari para sahabat muhajirin yang miskin ini menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Mereka protes kepada Nabi SAW bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka tidak mendapat jatah bagian dari harta. Protesnya bukan urusan dunia. Mereka protes dalam masalah pahala. Luar biasa ya. Dia ada orang berbondong-bondong datang kepada Rasulullah meminta jatah pahala lebih banyak, yang mungkin pada zaman sekarang ini belum kita saksikan keadaan orang seperti itu. Jadi antri di masjid, mau ngapain ini? Mau nyari pahala. Ya, masa orang-orang sana dapat, saya nggak dapat gitu ya. Ada nggak Pak kejadian seperti itu? Ya, Masya Allah ya. Inilah yang kita sangat terpesona dengan keadaan para sahabat Nabi. Mereka miskin tapi datang kepada Rasulullah protes masalah pahala. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, kami datang ke sini ingin menyampaikan bahwa orang-orang kaya mereka pergi memborong pahala, sementara kami miskin nggak bisa seperti mereka. Dalam bahasa lainnya, kami ini nggak terima wahai Rasulullah, mereka orang-orang kaya memborong pahala, kami enggak. Loh, kenapa bisa kata Rasulullah? Bisa wahai Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Begini wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu sholat, kami pun sholat. Kami yang miskin sholat, sama, impas. Kami gak ada masalah. Orang kaya bisa sholat, kami juga bisa sholat.
Orang-orang kaya puasa, kami juga puasa, seimbang, impas. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa. Nah, di sini kami ketinggalan. Disinilah kami datang kepada engkau Rasulullah menuntut gimana caranya supaya kami bisa mengejar ketertinggalan kami dari orang-orang kaya. Dalam hadis yang lain, ada riwayat lain menjelaskan bahwa orang-orang kaya bisa haji, bisa umroh, kami nggak bisa. Bagaimana cara mengejar mereka, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, bukankah Allah jadikan dalam banyak perkara itu sarana untuk sedekah? Kata Rasulullah, wa fi kulli tasbihatin sedekah. Setiap ucapan subhanallah, subhanallah itu sedekah. Wa fi kulli takbiratin sedekah. Ucapan takbir Allahu akbar itu juga bagian dari sedekah. Wa fi kulli tahmidatin, setiap ucapan alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Wa fi kulli tahlilatin, setiap ucapan tahlil. Jangan ditambahin an ya. Tahlil ya. La ilaha illallah. Setiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Kemudian juga dalam riwayat berikutnya Rasulullah mengatakan wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk sedekah. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa mengangkat beban orang di pinggir jalan, di pasar, ada orang mau ngangkat sesuatu ke atas motornya, kita bantu angkat. Itu sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Hubungan intim suami istri di antara kalian termasuk sedekah. Jadi kalau kita miskin, nggak punya duit, nggak bisa sedekah, bisa pilihannya tadi. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang ke masjid, ngajak orang ngaji, ini sedekah. Mencegah kemungkaran sedekah. Bahkan wah nanti malam sedekah gitu ya. Bapak-bapak seneng ini. Ya, karena apa? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah, para sahabat yang miskin itu waktu itu mikir, oh berarti zikir itu sedekah ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, membantu orang lain sedekah. Tapi yang heran, berhubungan intim kok sedekah wahai Rasulullah? Apakah seseorang yang melampiaskan nafsunya, birahinya termasuk sedekah wahai Rasulullah? Loh, kata Rasulullah, bukankah kalau seseorang melampiaskannya pada yang haram berdosa, berarti kalau melampiaskannya pada yang halal berarti berpahala, kebalikannya. Itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau dilampiaskan, disalurkan kepada yang haram maka berdosa, kalau disalurkan kepada yang halal berarti kebalikannya, berpahala. Nah, maka yang termasuk dalam bab ini adalah yaitu wa amrum bil ma'ruf shadaqah wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Dalam hadis ya yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud juga Imam Ahmad. Ya. Maka berapa banyak orang-orang yang sudah bisa bersedekah, salah satunya dengan amar ma'ruf nahi munkar, bagian dari sedekah, subhanallah. Tidak harus dengan uang. Ya. Namun di akhir kisah para sahabat yang miskin ini akhirnya pulang dengan rasa puas karena bisa menyalip orang-orang kaya. Nah, ternyata besoknya orang-orang kaya mencari tahu, oh orang-orang miskin mereka bersedekahnya dengan tahlil, takbir, tasbih, tahmid, amar ma'ruf nahi munkar, ya kita ikuti juga. Gitu ya. Hanya orang-orang kaya pun melakukannya. Maka orang-orang sahabat yang miskin datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami kalah lagi, bagaimana ini? Amalan-amalan kami yang kau sampaikan kemarin itu juga diikuti orang-orang kaya sehingga kami ketinggalan lagi. Nah, di sana Rasulullah nyerah. Beliau mengatakan, ya itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya, jadi tidak perlu berkecil hati kalau orang-orang kaya, waduh bisa sedekah banyak sekali ya, membantu duafa, menyumbang masjid, saya kok gak bisa. Jangan berkecil hati, cari yang peluang yang lain. Pintu-pintu kebaikan begitu terbuka lebar dan banyak sekali. Nah, apalagi amar ma'ruf nahi munkar dengan resiko yang sangat besar, maka pahalanya besar, sedekah yang sangat besar pahalanya. Ya.
Kemudian ada satu hadis lagi, ini yang kita garis bawahi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ummati qauman yu'tauna misla ujuri awalihim yunkirunal munkar." Sesungguhnya di antara umatku ada satu kaum. Siapa mereka? Di antara umatku ada satu kaum di mana mereka mendapatkan pahala seperti pahala generasi pertama umat Islam ini, generasi para sahabat. Subhanallah, pahalanya besar, Pak. Ada di antara umat Islam ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada di antara umat Islam ini satu kelompok orang, satu kaum yang mendapat pahala seperti pahalanya umat yang pertama umat Islam ini. Siapa mereka? Yunkirunal munkar, itu orang-orang yang mengingkari kemungkaran, atau dengan kata lain orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kenapa di sini tidak disebutkan orang yang mengajak kepada kebaikan? Ya, karena orang mengajak kepada yang ma'ruf resikonya kecil, bahkan tidak beresiko. Ya, kalau ada satu kelompok komunitas dakwahnya isinya cuma ngajak kepada kebaikan, itu mudah sebenarnya. Ayo ke masjid, ayo sholat, ayo ngaji, gitu saja isinya. Tapi tidak ada satupun materinya mencegah kemungkaran. Wah, ini syirik, ini bid'ah, nggak boleh, ini maksiat, ini dosa. Ya, mudah sekali kalau mengajak kepada kebenaran. Orang yang lalai dari ketaatan kita ajak, ada dua kemungkinan, dia menerima atau mengikuti perintah kita atau menolaknya, tapi tidak akan marah. Ya, tidak akan marah. Tapi kalau orang yang mencegah kemungkaran, orang sedang asik melakukan kemungkarannya dicegah. Ya, apalagi sudah mungkar ada duitnya. Waduh, susah Pak itu menghentikannya. Kemungkaran ada duitnya. Ya. Seperti dunia gemerlap atau dugem, ya. Tempat-tempat maksiat, di sana banyak orang minum minuman keras, main perempuan, berjudi, ya. Tapi banyak hasilnya di sana. Ditutup itu sangat berat. Bukan semata-mata karena berat meninggalkan kemungkarannya, tapi berat meninggalkan duitnya. Ya. Sehingga banyak juga orang-orang yang mendukungnya, bahkan menjaganya. Sebagian oknum pun dari aparat maupun pemerintah hanya mendukungnya karena apa? Dapat bagian. Ya, maka mencegah kemungkaran itu lebih berat, jauh, sangat beresiko. Ya. Tapi kalau ingin dapat pahala sedekah, bahkan pahala orang-orang yang terdahulu dari kalangan generasi Islam yang pertama, itu para sahabat, maka harus siap, berani, yaitu nahyu anin munkar, mencegah kemungkaran. Ya. Adapun kalau caranya nanti insya Allah pada bab-bab belakangan bagaimana seni berdakwah itu. Ya, tidak harus selalu dengan kekerasan, tapi ada kalanya harus dengan keras. Ya, tidak selalu, tapi ada aturan-aturannya. Namun bab ini kita sedang membahas tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu yang poin ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk bagian dari sedekah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, ternyata amar ma'ruf nahi mungkar itu mencegah bencana, ya, atau mencegah mara bahaya. Ya, musibah yang ditimpakan kepada manusia itu sangat beragam Bapak Ibu jamaah sekalian, berbagai macam, ada berupa laknat, ada banyaknya kejelekan, kemudian juga termasuk di dalamnya keburukan itu adalah ditolaknya doa. Ya, banyak, bukan hanya musibah-musibah alam saja, tapi juga banyaknya keburukan, kemudian banyaknya kemungkaran, banyaknya doa-doa yang tidak dikabulkan. Ini semua termasuk bencana-bencana. Maka semua itu akan bisa ditolak oleh amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Al-Anfal ayat 25, surat ke-8 ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian dari siksaan, dari azab, dari fitnah
yang tidak menimpa hanya orang-orang zalim saja secara khusus. Hendaknya kita ini takut dengan azab Allah yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang-orang zalim, tapi merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketahuilah bahwasanya siksa Allah itu sangat keras. Ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu biiqabin." Ya. Sesungguhnya manusia itu apabila melihat pelaku-pelaku kezaliman atau kemungkaran, lalu dia tidak menghentikannya, maka hampir saja Allah akan meratakan azab kepada mereka. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berada dalam posisi yang sebenarnya secara naluri manusia itu dilematis. Ada kemungkaran, kalau dicegah ada resikonya, tapi kalau gak dicegah resikonya juga ada. Ya. Kita cegah beresiko, tidak dicegah beresiko. Tapi resikonya ketika seseorang tidak mencegah kezaliman, tidak mencegah kemungkaran, resikonya lebih besar. Kalau kita mencegah kemungkaran, mungkin yang beresiko adalah pelaku pencegah kemungkaran tadi, dia atau keluarganya mungkin ya. Tapi kalau tidak dicegah, yang beresiko tertimpa azab adalah seluruh masyarakat secara luas. Tapi kan susah Pak ya untuk punya mental seperti ini ya, punya pikiran saya mengorbankan diri saya menghadapi resiko yang berat demi kebaikan masyarakatnya. Itu tidak banyak orang yang berpikiran seperti itu. Orang yang ambil bagian untuk mencegah kemungkaran. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada kemungkaran lalu kita lawan, kita niatkan apa? Menolong sebenarnya. Ya. Menolong mereka. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu saya dari Lombok Timur ada kasus seperti sama, yaitu penolakan proyek pembangunan masjid. Jadi sangat menyedihkan sebenarnya karena Lombok itu dikenal pulau 1000 masjid, tapi bangun masjid ditolak. Ya, ini kan sangat menyedihkan gitu ya. Dan kita niatkan bahwa ini adalah kezaliman, harus kita cegah. Ya. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Ya, tolonglah saudaramu yang berlaku zalim maupun yang dizalimi. Pelaku yang berbuat zalim maupun yang terzalimi, tolong keduanya. Kata para sahabat, kalau menolong orang yang terzalimi itu jelas wahai Rasulullah. Lalu bagaimana mencegah atau menolong orang yang berbuat zalim? Maka Rasulullah mengatakan, tamna'uhu, kamu cegah kezalimannya, maka itu bentuk pertolongan kita kepada mereka. Jadi kalau ada orang berbuat mungkar, kezaliman, kita cegah. Kalau dia marah, mas saya itu sedang menolong sampean. Karena Rasulullah mengatakan, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim. Tapi kan tidak mudah Pak ya, resiko diintimidasi, diancam, apalagi kalau ada oknum, wah resiko dipenjara, ditangkap, itu resiko. Tapi ini pilihan Bapak Ibu jamaah sekalian, mau memilih resiko yang kecil atau resiko yang besar. Ya. Tentu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mental untuk mau berkorban, dia menghadapi resiko demi kebaikan masyarakatnya. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar adalah sarana untuk menolak mara bahaya, menolak kemungkaran yang terjadi. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hadis Hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Allah, ya, hendaknya kalian itu ya, benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak maka hampir saja azab Allah akan menimpa kalian. Pilihannya adalah kalian mau amar ma'ruf nahi mungkar atau azab dari Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau sudah ada azab itu,
lalu orang-orang soleh di antara mereka berdoa kepada Allah, maka doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada pertemuan yang dulu sudah kita bahas bahwa solih saja tidak cukup untuk mencegah datangnya murka Allah, tapi harus menjadi muslih. Kalau solih, orang yang baik untuk dirinya sendiri, dia ahli ibadah, rajin sholat, suka sodako, baca Quran, rajin zikir, itu kebaikan untuk dirinya dan dia orang yang solih. Seandainya Mojokerto ini ya 50%-nya orang yang solih, maka azab Allah tidak bisa tertahankan kecuali kalau adanya orang-orang yang muslih, orang-orang yang memperbaiki. Kalau solih baik untuk dirinya, kalau muslih dia memperbaiki dirinya dan orang lain. Ya, karena azab Allah akan tercegah dengan adanya orang-orang yang muslihun, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah masyarakatnya. Bukan hanya orang yang soleh, ini bukan jaminan ya, tapi harus jadi orang yang memperbaiki, yaitu orang yang muslih. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar itu keutamaannya yang poin ke-8 adalah menolak mara bahaya. Kemudian ada satu lagi yang poin ke-9, ini secara spesial. Kalau masyarakat itu tetap saja melakukan kezaliman, kemungkaran, dan kita tampil untuk mencegah kemungkarannya, maka yang tampil untuk mencegah kemungkaran itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita sudah ambil bagian, saya sudah menyampaikan yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, tapi tetap saja mereka seperti itu. Maka janji Allah akan binasakan hanya mereka saja yang berbuat zalim, dan Allah selamatkan orang-orang yang melakukan nahi mungkar. Dalilnya apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 165. Al-A'raf surat 7 ayat 165. Falamma nasu ma dzukkiru bih anjaynal ladzina yanhauna 'anil anisu wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Kami selamatkan orang-orang yang melarang manusia untuk berbuat jahat, orang yang melakukan nahi mungkar, kami selamatkan. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi di masyarakat kita ada 3 kelompok manusia. Kita akan jadi yang mana? Pertama, orang-orang yang membuat kerusakan, kemungkaran, kezaliman. Yang kedua, orang-orang yang diam. Dia tidak berbuat kerusakan, dia tidak berbuat kemungkaran, tapi juga diam, tidak merubah kemungkaran itu. Bisa jadi dia baik untuk dirinya sendiri, dia soleh. Nah, yang ketiga, orang yang mencegah kemungkaran. Dalam ayat ini hanya disebutkan 2. Allah selamatkan yang mencegah kemungkaran dan Allah siksa orang yang zalim berbuat kemungkaran. Lantas bagaimana orang yang diam? Para ulama berbeda pendapat ya, dalam tafsir ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa yang diam akan masuk kategori yang selamat. Wong dia disiksa juga tidak berdosa, wong dia tidak salah kok disiksa, begitu. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah orang yang diam, tidak tampil melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia dimasukkan ke dalam orang yang terkena azab tersebut. Ya. Kenapa? Karena dengan diamnya berarti dia ya bisa jadi menyetujui kemungkarannya itu atau tidak punya kepedulian dalam masalah ini. Maka pendapat yang lebih kuat, yang akan disiksa oleh Allah adalah orang yang diam dan orang yang berbuat zalim dan kemungkaran. Sementara yang diselamatkan hanya satu, yaitu orang yang mencegah kemungkaran. Maka kita pilih mau jadi yang mana. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Tidak lantas wah ini banyak dimotivasi Ustaz Hermanto ini besok ya main sikat ya. Perlu strategi, perlu cara, perlu aturan, ada adab-adabnya, ada kaidah-kaidah dalam dakwah yang insya Allah nantinya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas kemungkaran yang kelihatan di depan mata kita ya, bukan mencari-cari tapi kita melihat betul. Maka Rasulullah menyatakan, ini kita sekilas tentang kaidah amar ma'ruf nahi mungkar.
Rasulullah menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Man ra'a, siapa yang melihat. Jadi kita tidak perlu memata-matai, mencari-cari kesalahan, kemungkaran orang lain, tapi yang dihukumi adalah yang melihat. Man ra'a, siapa yang melihat. Di depan mata kita wah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Ya. Sehingga orang-orang yang punya kekuasaan sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar, karena dia punya kekuatan. Kalau dia tidak melakukannya, dia berdosa. Monggo Pak Lurah ini punya wewenang di desanya, Pak Kades, Pak Lurah punya wewenang di desanya, dia punya wewenang, maka tanggung jawabnya semakin besar. Kalau ada kemungkaran di desanya, punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran itu, bekerja sama dengan para ulama yang ada di desa itu, dengan aparat yang ada di desa itu. Kalau ada kemungkaran, tanggung jawabnya besar. Kenapa? Karena punya kekuatan. Fa illam yastati fa bilisanih. Siapa yang tidak mampu dengan kekuatannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan nasihat, ya, dengan tulisan yang dia sebarkan. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau enggak mampu juga, maka dengan hatinya. Bagaimana caranya? Mengingkari kemungkaran itu. Hati-hati, kadang-kadang kita dijebak oleh syaitan menikmati kemungkaran. Ya. Nun sewu nggih. Wanita membuka aurat itu kemungkaran apa bukan? Misalkan ada cewek ya buka aurat, ya, menor, ya, di pinggir jalan, ya, dodolan es tebu, misalkan ya, langsung nyaut bapak-bapak ini ya. Tidak menutup aurat, ya, bertabarruj, apalagi membuka auratnya lebih banyak lagi. Pakai kaos yang ketat, ya, pakai kaos yang tipis, ketat. Lalu kita mikir itu kemungkaran, lalu kita lihatnya, kita nikmati atau kita ingkari dengan hati. Nah, kadang-kadang jebakan syaitan itu menikmati kemungkaran yang terjadi. Nauzubillah Pak ya. Kita memohon kepada Allah jangan sampai menikmati. Ya. Jangan sampai kapan maneh sok delok ya. Ya. Atau ada pikiran dilihat dosa, enggak dilihat eman. Nah, ada kata-kata emannya itu loh Pak. Insyaallah ya. Terutama bagi para bapak-bapak, para lelaki ya, yang ujiannya terbesar adalah wanita, di mana pada saat ini banyak kemungkaran terjadi, yaitu wanita buka aurat. Ya, jangan sampai ya kita tidak mengingkari kemungkaran, malah menikmati. Hati-hati ini. Karena apa? Yang mengingkari dengan hati saja itu selemah-lemahnya iman. Rasulullah mengatakan kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu, maka dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Mengingkari dengan hati itu, ya Allah ini kemungkaran. Kasihan dia, kenapa dia melakukan itu? Itu auratnya kok dibuka ya? Duh, ini kemungkaran ini. Ya. Jangan malah menikmati kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Ya, ini memang satu jebakan dari syaitan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-9 di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar adalah para pelakunya, terutama yang nahi mungkar, ya, karena kalimatnya di sini lebih penekanannya kepada nahi mungkar. Ya, karena memang ternyata kalau amar ma'ruf tadi mudah, tapi nahi mungkar itu berat, sehingga Allah banyak menekankan pada nahi mungkarnya supaya kita lebih berani dalam nahi mungkar. Karena Allah nyatakan tadi anjainal ladzina yanhauna anisu. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah manusia berbuat jahat, berbuat mungkar dan kezaliman. Kami selamatkan orang-orang yang nahi anil mungkar, orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Dan kami akan siksa orang-orang yang berbuat zalim. Dan termasuk kalau pendapat yang lebih kuat adalah orang-orang yang diam, tidak ambil bagian dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebuah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita pilih menjadi orang-orang yang aktif dan proaktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara poin ke-9 dari keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Masih ada beberapa poin yang insyaallah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lainnya, dan saya simpulkan dari poin-poin tadi itu di poin yang kelima bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menghidupkan hati kita dan juga menyehatkan hati kita. Kemudian yang keenam, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan, kedudukan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh, termasuk sedekah. Ya. Kalau kita ingin banyak dapat pahala sedekah, salah satunya adalah sering-seringlah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedelapan yaitu menolak bahaya yang akan menimpa masyarakat kita, dan yang kesembilan adalah mencegah dari mencegah perbuatan mungkar akan menjadi sebab diselamatkannya orang-orang yang melakukannya dari mara bahaya dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kaumnya yang zalim disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya bumi yang mereka pijak, dan juga mereka dihujani dengan hujan batu. Maka Allah selamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman di antara mereka. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat, diberikan keistiqomahan, khususnya istiqomah dalam menegakkan atau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Dari awal hingga akhir, apabila ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.